Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu parenting dengan tema pendampingan belajar pada saat pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayat, SPSI, MPSI. Sebelumnya kami bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Bapak Muhammad Hidayat beralamat di Lemah Dadi, Kasihan Bantul, Yogyakarta, untuk pendidikan S1 Fakultas Psikologi UGM, S2 Magister Profesi Psikologi UGM, kemudian psikologi, ya. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan, beliau adalah seorang dosen personality class Sekolah Vokasi UGM, psikolog PT IONS International Education, instruktur pengembangan SDM Kemendikbud RI, dosen psikologi UAD, psikolog di LPT Psikologi UAD, instruktur TOT Kemenaker RI, associate asesor PT Pertamina dan Perhutani, dan founder Astadaya Consulting. Selanjutnya, pengalaman sebagai trainer. Ini Kemendikbud RI, Kemenaker RI, Kementerian Perindustrian RI, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman sebagai asesor di Kementerian PUPR, PT Pertamina, PT Perhutani, BPD DIY, dan lain sebagainya. Demikian secara singkat. Kemudian untuk materi, kami langsung persilahkan kepada Bapak Muhammad Hidayat, SPSI, MPSI. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Darmansyah SH beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Pak Khairul Fajri SIKOM MA, yang beliau juga selain Kepala Biro, kolega saya di kampus, juga atasan saya di kampus, Bapak Ibu sekalian, karena saya kebetulan kami sama-sama di pembinaan mahasiswa di UKM ya, dan beliau per 1 September bulan ini diamani sebagai Kepala Bimawa atau Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Dan Bapak Ibu sekalian, wali siswa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, dan segala suatu nikmat yang luar biasa. Satu di antaranya adalah kita bisa hadir dalam forum virtual ini ya, forum parenting dan sekaligus silaturahim dengan pihak sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya sedikit sharing ya, karena saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman daripada kami. Saya baru diamani 3 orang anak, dan yang kecil baru usia 2 bulan, dan paling gede baru usia SD. Sedangkan Bapak Ibu sekalian minimal punya anak yang sudah usia SMA. Dalam artian sebagai orang tua, Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman jauh lebih senior daripada kami gitu ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengalaman kami terkait tentang apa yang kami kaji di kampus dan pengalaman kami ketika kami mendampingi para remaja yang memiliki permasalahan maupun dalam pengembangan diri siswa ya. Kebetulan kami juga sering melakukan satu pendampingan ke sekolah-sekolah maupun program-program pendampingan yang ada di kampus. Jadi siswa maupun orang tua datang ke kampus untuk proses konseling dan sebagainya. Nah, dalam tema kali ini kita fokus pada pendampingan belajar masa pandemi. Menarik sekali seperti apa yang disampaikan tadi Pak Fajri dalam sambutannya ya, bahwa fenomena pandemi ini menjadi satu hal yang luar biasa berdampak dan banyak pihak yang terdampak termasuk di dunia pendidikan. Dan hikmah yang besar yang bisa kita rasakan adalah
kita lebih mensyukuri ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah lebih mensyukuri ya bahwa ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Ternyata kita ketika sebagai orang tua harus mendampingi anak di rumah itu juga luar biasa dinamikanya. Saya yakin Bapak Ibu punya cerita masing-masing begitu ya. Nah, dalam waktu yang singkat ini izinkan kita untuk sharing dan berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian. Ini karena sudah diperkenalkan, langsung saja kita ke poin materinya ya Pak Ibu ya. Nah, dalam parenting singkat ini akan ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan mencoba pahami diri kita, kondisi kita itu di mana sebagai orang tua, kaitannya dengan pendampingan belajar di masa pandemi. Kemudian kondisi anak yang notabene sudah anak remaja, mungkin berbeda ya Pak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mengikuti perkembangan putra putrinya, berbeda kondisinya, berbeda karakternya, atau berbeda satu cara komunikasi pola hubungannya ketika dulu waktu anak-anak, kemudian bahkan waktu balita, anak-anak, dan saat ini adalah remaja. Yang sebentar lagi mereka juga akan di fase dewasa. Nah, kemudian yang poin kedua kita akan mencoba menyampaikan tentang tips pendampingan belajar ya, yaitu satu di antaranya adalah harapannya Bapak Ibu bisa aktif berkolaborasi dengan pihak sekolah. Karena ini jadi kunci penting ya. Tapi ini saya lihat di Zoom ini yang tadi yang aktif sekitar 140-an ya. Mungkin PR Bapak Ibu guru, wali murid ya, bagi Bapak Ibu yang nggak hadir forum ini, bisa nanti mungkin di follow up untuk bisa menyaksikan di YouTube dan sebagainya. Karena menurut saya tadi cukup penting juga, sangat penting ya informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian poin yang ketiga adalah bangun interaksi positif dengan anak. Mohon maaf ya, ini salah ketik ya. Bangun interaksi positif dengan anak. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita ke poin yang pertama. Nah, pahami diri terkait apa? Yang pertama adalah pahami diri Bapak Ibu sekalian terkait tentang kondisi kita. Ini ada 3 tipe ya kalau yang kita sampaikan ya. Tipe-tipe orang tua saat pembelajaran online. Nah, yang pertama adalah tipikal orang tua yang belum siap. Belum siap itu seperti apa? Nah, satu ciri atau indikatornya adalah tidak ada fasilitas pendukung. Misal HP, laptop, internet. Tapi kayaknya sekarang hampir semuanya ya, saya yakin semuanya sudah punya handphone ya, karena handphone menjadi kebutuhan, seolah-olah menjadi kebutuhan ya, yang kita tidak bisa terlepas dari handphone begitu. Kemudian tidak memahami penggunaan aplikasi yang disarankan sekolah. Nah, ini juga menjadi kendala. Kemudian tidak ada waktu atau kesempatan untuk menemani belajar. Nah, ketika 3 indikator yang merah ini belum terpenuhi, maka tipe orang tuanya adalah tipe orang tua yang belum siap mendampingi anak belajar online di rumah. Kemudian tipe yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tipe yang hijau, yaitu siap. Indikatornya adalah ada fasilitas pendukung, ada handphone, laptop, kemudian ada internet juga ya, karena sama aja lah, ada handphone tapi tidak ada paketan data misalnya, atau tidak ada internet. Kemudian memahami penggunaan aplikasi yang disarankan sekolah. Seperti tadi ya, sudah disinggung juga oleh Pak Kepala Sekolah ya, bahwa ada e-learning, gitu ya, e-learning yang mungkin akan nanti digunakan begitu, atau platform yang lain seperti WA, Classroom, dan sebagainya. Kemudian tidak ada waktu, tapi masih yang siap ini juga tidak ada waktu atau kurangnya waktu atau kesempatan untuk menemani belajar. Nah, tipe yang sangat baik ini adalah tipe yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu yang sangat siap. Indikatornya adalah ada fasilitas pendukung, handphone, laptop, internet, dan sebagainya, memahami penggunaan aplikasi yang disarankan sekolah, kemudian ada waktu kesempatan untuk menemani belajar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Ada waktu, walaupun remaja itu bukan berarti menemani itu harus ditunggoni gitu, bukan Bapak Ibu ya. Tapi sekali ditengok, sesekali ditanyakan sampai mana dan sebagainya begitu. Kemudian juga aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait mendamping anak di era pandemi. Jadi sebagai orang tua juga aktif atau proaktif mencari informasi baik di internet maupun di buku dan sebagainya ya, terkait tentang perkembangan remaja, kemudian bagaimana pengetahuan atau keterampilan dalam mendampingi anak di era pandemi atau belajar online ini. Nah, agar ada interaksi Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin Bapak Ibu boleh di chat Bapak Ibu kira-kira tipe yang mana nih? Monggo boleh masuk ke chat ya. Kemudian Bapak Ibu tulis saja tipe yang mana, merah, hijau, atau ungu, atau belum siap, siap, atau sangat siap. Kita pengen lihat survei kecil-kecilan. Silakan Bapak Ibu bisa di chat. Sembari saya bacakan hasilnya. Oh, ada yang hijau. Baik, terima kasih. Ungu, alhamdulillah luar biasa sudah ungu ya.
dugaan saya yang hadir di sini kebanyakan antara hijau dan ungu ya. Karena biasanya kalau yang tipe merah biasanya nggak bakal tidak akan ikut parents meeting yang online seperti ini. Ada kesulitan. Oke, ungu. Oh, ada merah juga ya. Baik, terima kasih. Ungu. Mbaknya ungu, hijau. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang cukup banyak adalah ungu dan hijau ya Bapak Ibu ya. Artinya sudah ada kesiapan Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi putra-putrinya belajar online. Karena sudah sangat siap, berarti kita akhiri aja parentingnya Bapak Ibu ya. Ngoten nggih? Baik. Oke. Menarik Bapak Ibu sekalian, artinya sudah ada kesiapan di sebagian besar ya, sudah ada kesiapan sebagai orang tua untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar online. Ini menjadi suatu hal yang baik dan satu poin positif yang nanti bisa di follow up juga oleh pihak sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang ke perkembangan remaja atau putra-putri kita. Kalau kita lihat ya, putra-putri kita yang sekarang sekolah di SMA Muhammadiyah 7 ini dalam fase perkembangan adolescent atau remaja. Yang di sana poin utamanya adalah lebih kepada kebingungan peran atau mencari identitas. Kalau bahasa trennya gitu ya, bahasa umumnya ya, mencari identitas. Artinya dalam proses mencari identitas itu ada banyak ciri-ciri yang melekat pada remaja. Nanti kan kita bahas. Yang terkadang kalau orang tua tidak memahami ciri-ciri ini juga menjadi satu sumber konflik atau satu sumber masalah dengan orang tua. Makanya Bapak akan coba kita singgung ya di fase ini ya. Baik. Berikutnya Pak Ibu, nggak terasa ya putra-putri kita sudah di fase SMA yang mungkin sebentar lagi kuliah dan sebentar lagi mungkin sudah ada yang minta untuk diminta diantar untuk melamarkan anak gadis orang dan sebagainya begitu ya. Yang mungkin kayaknya nggak kerasa kok dulu masih anak-anak masih minta gendong, sekarang sudah melayu kemana gitu ya. Kita nggak tahu kadang-kadang udah pergi kemana dan seterusnya begitu. Nah, ini fase yang kalau kita tidak sadari, tidak benar-benar nikmati itu fase akan cepat sekali pindah ke fase berikutnya. Nah, kita berikutnya Bapak Ibu akan mengenal lebih dekat terkait tentang remaja. Apa itu remaja? Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ya. Tetapi Bapak Ibu kalau dalam Islam sendiri sebenarnya istilah remaja itu tidak ada ya. Atau lebih tepatnya langsung balik ya. Jadi di dalam Islam itu langsung anak dikatakan sudah dewasa ketika sudah balik gitu ya. Tapi kalau dalam pendekatan psikologis itu ada istilah adolescent atau remaja, yaitu masa peralihan antara anak-anak kepada masa dewasa. Kurang lebih usianya antara 12 kemudian sampai 21 tahun ya Bapak Ibu. Setelah itu berarti anak sudah mulai masuk kepada fase dewasa awal. Nah, ada karakteristik menarik di usia remaja yang ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Karena harapannya ketika kita bisa paham bahwa remaja itu seperti apa, nanti pendekatan yang akan kita interaksi akan kita berikan ke anak, pendekatan yang akan kita berikan kepada putra-putri kita, itu insya Allah akan jauh lebih efektif. Nah, ini ada beberapa poin Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini. Pertama adalah ada mulai kematangan keadaan fisik dan biologis. Diiringi fase balik yang sudah balik gitu ya. Kemudian ada perbedaan fisik, kemudian tumbuh misalnya kalau yang laki-laki kan tumbuh jenggot, kumis dan sebagainya. Kemudian yang perempuan juga begitu ya. Menstruasi dan kemudian ada perubahan-perubahan di dalam fisiknya begitu. Itu ternyata diikuti juga perkembangan hormon. Yang hormon itu mendorong para remaja untuk melakukan suatu hal-hal yang selayaknya orang dewasa begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah mampu secara kognitif, sudah mampu berpikir logis maupun abstrak. Secara psikologis, dia sedang mencari identitas. Siapakah aku ini sebenarnya? Kira-kira ke depannya mau seperti apa aku? Jadi mereka sebenarnya sudah mulai berpikir nanti ke depannya mau berkarir seperti apa, ke depannya mau menempuh jenjang pendidikan lanjutan yang arah mana dan sebagainya begitu. Tapi mereka masih galau kebanyakan Bapak Ibu. Kemudian remaja juga selain itu juga sensitif dan agresif. Maka nyuwun saya Bapak Ibu, saya tahun 2009 kemarin menjadi tim peneliti untuk kegiatan. Jadi saya punya proyek penelitian di kampus gitu ya tentang kelitih. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya fenomena kelitih sebelum pandemi itu ya di Jogja kelitih. Dan ternyata Bapak Ibu, kelitih itu hampir semuanya dilakukan oleh para remaja.
dari mulai SMP maupun SMA begitu ya. Nah, ini menarik ini ya. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat juga supporter bola itu yang sering banyak tawuran segala macam, ternyata banyaknya remaja begitu. Jarang sekali bapak-bapak yang ikut tawuran gitu ya. Itu bapak-bapak sing rondo aneh gitu ya kalau ikut tawuran ya. Karena memang fasenya begitu ya, sensitif, agresif. Jadi kalau sedikit disulut api gitu langsung membara begitu ya, semangatnya menggebu-gebu. Kemudian remaja juga gemar mencoba hal baru. Nah, di sini remaja akan banyak mengeksplorasi. Dan di sini yang menjadi satu hal bisa menjadi semacam pisau gitu ya. Artinya bahwa pisau yang bisa kalau kita gunakan dengan baik ini bisa menjadi senjata yang ampuh, tapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik bisa melukai diri sendiri begitu. Kemudian tidak suka disalahkan, tidak suka dibanding-bandingkan. Maka kalau Bapak Ibu ketika remaja salah pun ketika langsung disalahkan apalagi kemudian dibanding-bandingkan juga biasanya akan menolak ya. Kemudian di sisi lain dia juga sudah berupaya untuk mengambil peran atau tanggung jawab. Maka ketika Bapak Ibu punya putra-putri yang sudah di usia remaja, sudah diberi tanggung jawab, sudah diberi peran, itu menjadi suatu hal yang baik untuk pengembangan kebijaksanaannya. Berikutnya juga, ini juga yang menjadi potensi konflik Bapak Ibu, dekat dengan peer group-nya. Jadi saya beberapa kali konseling dengan orang tua itu, dia menyatakan bahwa sekarang anak saya itu nggak mau kalau diajak kemana-mana, dia lebih memilih bergaul atau main sama temennya begitu. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu jangan sakit hati begitu. Harusnya bersyukur. Kenapa? Karena itu menjadi indikasi bahwa putra putrinya tidak ada masalah di sosialnya, tidak ada masalah di interaksi sosialnya. Justru Bapak Ibu khawatirlah ketika putra putrinya udah remaja kok sukanya ngintilar Bapak Ibu nih gitu ya. Mau kemana-mana diikutin gitu ya. Ibu yang mau jalan aja Bu, nanti Bu, melu Bu, mau ke kamar mandi, melu sekalian gitu ya. Itu yang bahaya. Kan ada jadi kejadian Bapak Ibu, saya pernah mendampingi seorang anak remaja, yang saya ya, jadi dia tuh tidak bisa lepas dengan ibunya. Bahkan yang saya Bapak Ibu, saya juga pernah mendampingi konseling dan psikoterapi anak kelas 2 SMP, kelas 2 SMP nih. Yang dia itu nyusul kalau ke kamar kecil, cebok itu masih belum mau cebok sendiri. Nyobain wong tuane gitu kan. Bayangkan aja, nggak usah bayangkan ya. Itu luar biasa Pak Budi menyikapnya. Maka dengan kondisi seperti ini, kita harusnya bersyukur bahwa putra-putri kita kok punya lebih dekat dengan peer group-nya. Justru yang bahaya itu kok misalnya nggak di era pandemi lagi gitu ya. Kok gaweane gur ngendon ngomong itu ya. Disuruh pergi aja, suruh main aja Pak Ibu. Ya maksudnya jangan di rumah aja. Tapi kalau udah nggak pandemi lagi gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ya baik-baiknya kalau nggak ada kegiatan yang sangat penting ya nggak usah pergi ya. Karena COVID sedang naik-naiknya, sedang saat ingin dipakan Pak Kepala Sekolah ya. Manusia orang Indonesia itu unik Bapak Ibu sekalian ya. Dulu waktu awal lagi sedikit COVID-nya itu udah takut ya. Sekarang udah banyak-banyaknya malah pada biasa aja. Itu luar biasa gitu ya. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah remaja juga memiliki sikap yang conformity, artinya suka ikut-ikutan dengan yang lain, Bapak Ibu. Agak takut atau tidak mau ketika dibilang berbeda. Padahal yang namanya berbeda itu belum tentu salah atau belum tentu jelek begitu ya. Maka kondisi ini kita harus perhatikan lingkungannya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali remaja. Gitu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak memahami juga ya tentang kondisi remaja. Nah, pemahaman ini harus kita gunakan Bapak Ibu dalam kita berinteraksi dengan anak-anak kita yang sudah di usia remaja. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fajri ya, tentang ungkapan Ali bin Abi Thalib, dan ketika ini dikaji oleh para pakar parenting Islamic parenting, ini masih relevan Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan ya, dalam mendampingi anak itu ada 3 fase. Fase pertama adalah usia 0-7 atau usia golden age, yaitu perlakuan anak sebagai raja. Fase yang kedua, fase di mana anak-anak itu mau menuju fase balik ya. Nah, perlakuan anak sebagai tawanan. Maksudnya tawanan itu adalah ketat aturannya, menanamkan disiplin di situ, dan seterusnya. Ketika fase 1 dan 2 sudah terlalui dengan baik, maka usia ketiga atau fase ketiga 15 tahun ke atas, itu perlakukan dengan sebagai sahabat. Dan beliau selayaknya seorang sahabat itu kan enaknya diajak curhat gitu ya. Yang namanya sahabat itu kan kalau sedih ya nemenin, kalau bahagia juga bareng-bareng gitu ya. Jadi begitu Pak Ibu. Nah pertanyaannya buat diri kita masing-masing, sudahkah kita bisa diterima
atau memposisikan diri kita sebagai sahabat dengan putra-putri kita. Sahabat pi mas kau ini cak gelut atau cak padu misalnya gitu ya. Dan seterusnya misalnya. Itu dinamika Bapak Ibu sekalian. Maka ini ya, paling suka itu sebenarnya anak itu ya diajak rembukan lah istilahnya. Sahabat itu kan seringnya diajak komunikasi, kemudian diajak diskusi. Yang namanya sahabat itu kan juga tidak gampang menyalahkan dan sebagainya ya. Nanti kita akan coba kita bahas ya Pak Ibu. Kalau ada waktunya ya. Nah, poin yang berikutnya Pak Ibu, aktif berkolaborasi dengan sekolah. Jadi ya poin yang pertama, ketika kita sudah memahami kondisi diri kita sebagai orang tua harus ngapain nih di era pandemi ini begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita sudah pahami kondisi anak juga bahwa anak itu sedang fase remaja dengan segala macam bentuk dinamiknya begitu yang saya boleh. Dalam kondisi pandemi ini juga aktif berkolaborasi dengan pihak sekolah. Maka ketika ada undangan misalnya virtual maupun nanti misalnya, sebisa mungkin Bapak Ibu ikutin begitu. Termasuk yang sekarang ini ya, ketika ada undangan kegiatan sekolah dengan via online, nah kita saksikan bersama, kita cermati bersama dan seterusnya. Karena itu bagian kita bisa berkolaborasi dengan sekolah. Karena luar biasa Bapak Ibu, dinamika yang ada di orang tua juga seperti yang tadi disinggung Pak Fajri ya, yang stres sebenarnya bukan hanya orang tua ketika fase pandemi kemudian kuliah online ini atau sekolah online ya, atau belajar via daring ya, tapi juga kita sama-sama semuanya sedang beradaptasi. Guru-guru juga pusingnya luar biasa begitu ya. Dulu tinggal menyampaikan materi, sekarang harus bikin materi di aplikasi dan sebagainya ya. Kemudian anak juga pusingnya juga luar biasa Bapak Ibu. Kebetulan ini juga kami jadi tim kajian untuk problematika identifikasi problematika anak di masa pandemi dengan teman-teman DPRD DIY begitu ya Pak Ibu. Ini juga sedang pengambilan pengumpulan data sekarang. Ini juga menarik Bapak Ibu, permasalahan yang kita dapatkan begitu ya, atau data-data yang kita dapatkan. Jadi yang dirasakan oleh anak itu luar biasa, stressfulnya luar biasa. Orang tua juga kena, guru juga merasakannya begitu. Jadi sama-sama stres sebenarnya ya. Maka perlu disikapi dengan bijaksana, disikapi dengan lebih rileks lagi kondisi ini. Artinya ya kalau bahasa new normal kan salah satunya adalah kita bukan istilahnya antipati dengan virus atau antipati dengan pandemi, tetapi kita coba berdamai. Berdamai ini walaupun virus itu dalam artian nggak bisa jadi damai ya, tapi berdamai dengan diri kita sendiri dalam menyikapi lingkungan ini. Nah, poin yang perlu dilakukan untuk berkolaborasi dengan sekolah, yang pertama adalah pastikan mengetahui program sistem pelajaran, kemudian istilah-istilah yang ada dalam sistem pembelajaran sekolah gitu ya. Kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah itu kan sudah ada PST ya, penilaian setengah semester, PTS ya, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu kan. Ya, PTS gitu. Kemudian ada juga asesmen ya, asesmen pengganti ujian nasional gitu ya. Nah, itu kita sedikit banyak kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kita juga harus tahu KKM-nya berapa, mata pelajarannya yang di apa namanya sedang diambil oleh anak kita itu mata pelajarannya apa saja. Nah, mungkin kalau dulu kita dalam tanda kutip kita menyerahkan ke sekolah gitu ya. Tapi sekarang kita harus lebih proaktif. Kita juga harus tahu Pak Ibu, anak kita itu sehari itu ada berapa mata pelajaran, jadwalnya apa saja dan sebagainya. Kita harus mulai aware gitu ya. Kita harus mulai juga menanyakan, kalau perlu ditempel di kamarnya atau di dinding yang bisa kita pantau bersama begitu ya. Dalam artian di sini agar kita tahu juga kondisi anak itu seperti apa. Lepas Bapak Ibu kegiatan Bapak Ibu yang luar biasa ya, saya yakin dengan Bapak Ibu harus bekerja atau harus melakukan suatu aktivitas di rumah dan sebagainya begitu ya. Ditambah lagi sekarang harus melakukan aktivitas atau pendampingan anak ketika belajar online begitu. Nah, kemudian berikutnya siapkan diri dan kondisi rumah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga perangkat pembelajaran, kemudian komunikasikan dengan anak, Bapak Ibu ya. Artinya dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah, dengan program sekolah itu dikonfirmasi dengan anak. Nak, dan segala macam, ini sekarang sudah semester baru, atau tahun ajaran baru, program sekolah ini. Kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu support? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dukung atau berikan satu segala macam?
Tentu di sini yang mungkin kalau dulu memberikan uang jajan untuk kuota itu agak milih-milih ya. Sekarang mau nggak mau kita harus menyediakan kuota atau wifi gitu di rumah ya agar mendukung pembelajaran anak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu juga saya kira harus lebih aktif berkonsultasi dengan guru ya. Tadi kan sudah diperkenalkan wali kelas dan sebagainya ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sangat welcome untuk berkonsultasi atau terbuka ketika ada diskusi dengan orang tua. Nah, apa yang disampaikan terkait tentang konsultasi dengan guru bisa dengan kesulitan-kesulitan atau aktivitas kita laporkan nih, aktivitas pembelajaran yang ada di rumah. Dan ini juga Bapak Ibu guru juga bisa memantau murid-muridnya, siswa-siswanya ketika belajar di rumah dengan konfirmasi dari orang tua. Apakah benar nih anak-anak kita, siswa-siswa kita belajar di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, ataukah malah justru melakukan aktivitas yang lain begitu ya. Tentu semuanya ada dinamikanya. Kemudian kesulitan apa yang dialami itu juga perlu dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Nah, agar ada semacam kesepemahaman gitu ya, antara pihak guru dan pihak wali murid, orang tua, untuk bersama-sama kita cari alternatif solusi ketika ada permasalahan. Misal permasalahannya di internet, nggak bisa benar-benar nggak bisa online misalnya. Nggak bisa nggak dicari solusinya misalnya. Apakah dikasih tugas berkala, kemudian orang datang ke sekolah atau anak datang ke sekolah untuk mengambil atau mengumpulkan tugas secara berkala atau yang lainnya. Jadi insya Allah kalau orientasinya adalah untuk kolaboratif ya ketika ada masalah, sama-sama kita selesaikan bersama. Nah, maka di sini peran penting orang tua di masa pandemi itu saya yakin berlipat-lipat lebih akan berdampak nanti, lebih akan dibutuhkan begitu. Termasuk guru-guru juga kan bisa dibilang kalau spirit of teaching dalam pembelajaran di era daring ini, kalau kami di kampus tuh sebenarnya pembelajarannya tidak hanya sekedar 1 kali tatap muka itu sudah tidak ya, tetapi bisa dijadikan kayak 7 kali 24. Artinya ya selama 1 pekan itu benar-benar kita pantau perkembangannya seperti apa begitu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah bangun interaksi positif dengan anak. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana caranya nih membangun interaksi positif dengan anak remaja yang sudah saya sampaikan tadi ya, dengan berbagai ciri-ciri atau dinamikanya ya. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita berusaha untuk empati dalam artian kita memahami anak kita dari sudut pandang mereka. Kita kalau untuk remaja, menangani remaja itu jangan kedepankan ego kita, tetapi kita turunkan ego kita merendahkan hati kita gitu ya, merendahkan hati kita, ego kita untuk sama-sama melihat dari sudut pandang mereka atau sudut pandang anak. Ketika itu bisa terjadi, maka di situ posisi kita sebagai dalam tanda kutip sebagai sahabat dengan putra putri kita. Nah, kalau udah klop gitu, insya Allah lebih enak nanti interaksinya terbangun. Nah, kemudian bangun komunikasi positif. Bagaimana caranya? Ya tadi ya, hindari judgement, kemudian hindari komentar negatif, tidak membanding-bandingkan. Karena remaja itu paling nggak suka dapat komentar negatif, judgement, oh kamu tuh anak malas misalnya, dan sebagainya. Oh kok cancah beling kok, dan sebagainya. Wah apalagi seperti itu gitu ya. Dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang tidak disukai remaja. Contoh sederhana begini Bapak Ibu. Pernah saya itu dapat cerita gitu kan, ada seorang remaja kelas 2 SMA begitu, naik motor kecelakaan. Ketika itu telepon nama ibunya, karena ayahnya sudah meninggal ya. Telepon ibunya, Bu, aku kecelakaan. Nah, ternyata yang diharapkan ketika itu kan anak kecelakaan itu diharapkan adalah ibunya kemudian jadi khawatir, Mbak menolong, datang dan sebagainya gitu, menanyakan kabar mungkin dan sebagainya. Tapi karena nyusul orang tua ini terbiasa untuk berkomentar negatif atau memberikan judgement, yang dilakukan adalah komentar pertama yang spontan langsung adalah, wah, mesti kau mau rabung, mesti kau kelalean yang motor, mesti kau ini. Jadi langsung menghakimi anak itu. Nah, komentar anaknya menarik sekali lagi, Bapak Ibu. Kemudian sebelum dimatiin teleponnya itu bilang, Bu, aku tuh pengen ditolong orang, pengen disengeni, si pateni gitu. Nah, ilustrasi cerita itu menjadi suatu ilustrasi menarik, Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin saya yakin Bapak Ibu dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa, ibarat kata itu sudah banyak meminum asam garam gitu ya, atau pengalaman yang luar biasa begitu. Tetapi di sini kita diminta untuk menurunkan ego kita, kemudian melihat dari sudut pandang si anak. Kira-kira ketika anak mengikuti belajar daring itu susah nggak sih begitu?
dan seterusnya begitu ya. Pernah juga Pak Ibu ada suatu motivasi di sekolah, ini SMA ya, di sekolah di Bantul begitu, kebetulan waktu di Bantul begitu ya. Ketika itu sebelum sesi motivasi, pihak guru itu membagikan hasil ulangan atau hasil UTS kalau tidak salah waktu itu, UTS matematika gitu ya. Nah, kemudian ternyata di situ yang diundang adalah orang tua sama anaknya. Nah, ketika dibagikan tuh langsung ada orang tua yang komentar, walah kowe kok nilai bijimu kok elek ngene iki gitu. Nah, anaknya langsung komentar, ya Pak, coba mbok garapke ngono. Jadi ketika orang tua suruh garap tuh malah tambah bingung gitu ya. Ternyata soalnya itu juga tidak mudah begitu ya. Nah, itu menandakan bahwa ternyata anak remaja itu tidak suka untuk diberikan komentar negatif, diberikan assessment. Nah, berikutnya untuk membangun interaksi positif dengan anak agar mendukung pembelajaran di masa pandemi ini juga berikan fasilitas belajar yang cukup, media pembelajaran yang baik, layak, termasuk koneksi internet. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu ini menjadi satu investasi kita di masa pandemi ini adalah internet. Tentu nanti perlu kesepakatan dengan putra-putrinya ya. Jangan akhirnya langsung dikasih kota kemudian ditinggal, wah buka YouTubean terus nanti habis kotanya ya, atau malah dibuat main game dan seterusnya ya. Syukur kalau di game yang seperti Pak Fazli tadi ya, dia ahli di bidang game, expert, kemudian bisa mencari uang di situ. Tapi tidak semuanya seperti itu, banyak akhirnya kecanduan game juga. Ini jadi perlu kita pahami juga Pak Ibu sekalian ya. Kebetulan saya pernah mendampingi seorang anak remaja yang addict games, jadi kecanduan game online Bapak Ibu sekalian. Salah satu indikatornya adalah dia minimal main game itu sehari 7 sampai 8 jam minimal sehari. Dan kalau sehari aja nggak main game, itu sudah panas dingin, ada reaksi fisiologis. Jadi pengennya marah-marah, kemudian keringetnya pengennya geram gitu ya. Sampai puncaknya itu waktu itu dia akhirnya sama orang tuanya cekcok begitu, kemudian dia ngancam orang tuanya, "Saya tak minggat mau wong tuanya gentalah, geus minggat apa kono gitu kan." Akhirnya benar Bapak Ibu, si anak itu minggat akhirnya. Kabur dari rumah gitu itu saya nggih. Minggat kabur dari rumah, 2 hari orang tuanya masih tahan, terus nek ngelerak bali gitu ya. Nah, 3 hari ternyata orang tua mana sih yang tahan anaknya minggat gak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya hari ketiga tuh orang tua mulai gelisah, waduh kok nggak pulang ya, karena belum pernah kejadian seperti ini gitu. Akhirnya di hari keempat tuh orang tua mulai mencari, mengarahkan pamannya dan sebagainya mencari, nggak ketemu, hari kelima nggak ketemu, hari keenam ketemu Pak Ibu. Ketemunya di mana coba? Ketemunya adalah di rental game online. Dan ternyata ketika ketemu dengan saya, konseling dengan saya itu tanya gitu ya, loh kamu makannya gimana? Ternyata tidurnya di tempat game online itu di belakangnya itu ada tempat untuk tidur, untuk nongkrong bareng. Ternyata di sana solidaritas sama pencandu game itu luar biasa Pak Ibu. Makanmu gimana? Saya tanya gitu kan. Oh, saya dikasih mas, dikasih teman-teman yang sama-sama gamers gitu ya. Jadi dikasih makan di situ. Jadi 3 hari itu udah hidup ya, nginep di rental game online itu, main game dan sebagainya begitu ya. Nah, akhirnya orang tua yang akhirnya meluluhkan hatinya begitu kan. Kemudian satu terapi kita adalah terapi keluarga ketika itu. Kita bangun hubungan, ternyata anak ini memang kurang perhatian oleh orang tuanya dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu, berikan kesempatan anak untuk membuat jadwal harian dan berikan ruang untuk mandiri. Nah, termasuk tanyakan juga Bapak Ibu jadwal harian. Jadi benar-benar karena ini kan kebanyakan di rumah ya, nanti Bapak Ibu perlu dikonfirmasi, didiskusikan, coba jadwal harianmu apa. Termasuk nanti ke yang berikutnya ya, lakukan aktivitas juga secara bersama-sama seperti beribadah, misalnya memasak, makan bersama. Nah, yang mungkin dulu kalau pas makan siang atau makan malam jarang bersama, mungkin sekarang lebih banyak bersama ya. Olahraga bersama, bersantai saat weekend gitu, dan seterusnya ya. Walaupun sekarang sudah banyak juga yang weekend banyak yang rekreasi ya, tetapi Bapak Ibu tetap ya perhatikan karena ini sedang banyak-banyaknya. Mungkin ketika bisa dilakukan rekreasinya di rumah dengan bersantai, aku melakukan aktivitas bersama dengan putra-putrinya, itu jauh lebih positif ya. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan keharmonisan keluarga. Dan ketika itu terjadi, maka ketika ada masalah, maka insya Allah enak mendiskusikan dengan anak gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dalam Islam kan latihlah anakmu tuh dengan 3 keterampilan ya, berkuda, berenang, memanah. Ternyata dalam konteks berkuda, baik secara real berkuda itu ada manfaatnya, tapi secara makna itu juga ternyata itu untuk mengajarkan tentang skill of life. Apa itu? Keterampilan atau keahlian sebagai bekal hidup.
yang dapat bisa meningkatkan rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, pengendalian diri yang baik, dan seterusnya. Nah, saya pikir di Sekolah Muhammadiyah 7 itu dengan program-program ekstrakurikuler, program yang ada di sekolah itu banyak sekali ya skill of life-nya ya. Tetapi memang kondisi pandemi ini mau nggak mau kita harus mendampingi putra-putri kita dalam meningkatkan keterampilan mereka. Baik misalnya dalam kemampuan keterampilan dalam bahasa Inggris, keterampilan dalam olahraga, kemudian keterampilan dalam keagamaan misalnya, itu perlu kita dukung begitu ya. Kemudian yang kedua adalah berenang, survival of life. Jadi mendidik anak untuk semangat, untuk pantang menyerah, untuk tegar, survive gitu ya. Orang berenang itu kan kalau nggak survive dia bisa tenggelam gitu kan. Nah, satu di antaranya survive juga di era pandemi ini, kalau nggak survive ya maka anak itu juga akan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Termasuk survive dalam mengikuti pembelajaran online. Karena tadi banyak nggak tertarik gitu ya, banyak yang mungkin belum terbuka pikiran dan hatinya untuk mengikuti dengan sepenuhnya begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Maka dalam survive ini, kalau remaja itu sebenarnya dua hal yang bisa meningkatkan motivasi internal mereka ya. Dua hal ini kebanyakan adalah cinta dan cita. Jadi ini, ketika seorang remaja memaknai cinta dengan benar dan memaknai cita-cita dengan benar, maka dia akan meningkatkan motivasinya untuk melakukan hal-hal lebih produktif. Nah, maka Bapak Ibu bisa singgung ya, salah satunya dengan menyinggung bahwa besok pengen kuliah di mana, pengen berkarir atau bekerja sebagai apa, dan seterusnya ya. Termasuk cinta juga artinya begini, besok kalau kamu pengen punya pasangan, pengen yang seperti apa, kemudian dijaga benar-benar ya bahwa pacaran itu bukan menjadi satu langkah yang baik untuk saat ini gitu ya. Nah, apalagi dalam Islam tidak ada istilah pacaran begitu kan, pacaran setelah menikah itu direkomendasikan ya Bu ya. Nah, ini maka Bapak Ibu sekalian perlu juga mencari cara untuk bagaimana berdiskusi tentang dua tema itu, cinta dan cita-cita begitu ya. Karena itu salah satu yang membangkit motivasi internal remaja. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tentang memanah. Memanah yaitu thinking of life. Jadi mengajarkan anak untuk membangun kemandirian dalam berpikir, menentukan target atau goal setting. Maka Pak Ibu di sini kita dampingi putra-putri kita untuk kita ajak, yuk. Jadi waktu saya dulu SMA, itu saya menuliskan fakultas, kebetulan waktu itu udah kelas 3 ya, saya menuliskan fakultas psikologi UGM. Kemudian saya tampilkan di kamar kos saya. Kebetulan waktu SMA dulu saya di SMA-nya di Wirobejat di sini di SMA 1. Saya kos karena asli saya di Kulon Progo ya. Nah, ketika itu saya tuliskan Bapak Ibu, psikologi UGM saya tempelkan di kamar saya. Nah, ini salah satu cara untuk thinking of life gitu ya, cara untuk menentukan target, dan itu ternyata terekam di alam bawah sadar saya. Jadi saya masuk kos, psikologi UGM. Keluar kos psikologi UGM, bangun tidur psikologi UGM, mau kebelet aja pun, nilai psikologi UGM gitu. Itu sudah terpikir Bapak Ibu, terekam dalam bawah sadar saya bahwa saya harus masuk psikologi UGM. Dan ternyata itu memotivasi saya untuk belajar, untuk berlatih dan sebagainya, dan akhirnya ikut seleksi dan akhirnya keterima. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan nanti misalnya sampai waktu di rumah nanti diskusi dengan putra-putrinya, ditanya pengen masuk kuliah di mana atau pengen kerja di mana. Suruh nulis, bikin pakai kertas asturo, bikin sendiri ya, kemudian disuruh nempelkan di tempat yang paling mudah dilihat. Kalau perlu difotokopi banyak berbagian ke banyak orang gitu ya, biar diaminkan gitu. Nah, ini salah satu menjadi pembangkit untuk motivasi internal anak. Bapak Ibu, karena waktunya juga terbatas ya, nggak kerasa kalau udah ngomong itu sudah berapa menit ya Bu Vivin ya ini ya. Mohon dikabari nanti kalau waktunya sudah habis ya. Tapi ini udah terakhir kok Pak Ibu. Nah, yang terakhir Pak Ibu ingin saya sampaikan begini, ternyata anak nakal dan anak baik itu ada siklusnya Pak Ibu. Ya, lebih kepada rohi kita sebagai orang tua ya. Jadi kalau anak baik itu kan biasanya anak baik, orang tua akan ridho gitu. Ketika orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Ketika Allah ridho, maka keluarga akan diberkahi, mendapatkan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, dan akhirnya keluarga semakin bahagia dan anak semakin baik. Kalau anak itu baik. Tetapi kalau anak itu adalah nakal gitu ya, nakal beling gitu kan, apa istilahnya, beling angel diatur gitu kan, semauran edikon atau diberitahu semauran begitu. Kebanyakan orang tua akan murka gitu. Orang tua akan murka. Nah, tetapi nggak apa-apa, kalau orang tua murka, baik sadari atau tidak sadari, itu juga akan menjadi kemurkaannya Allah. Ridha orang tua, ridhonya Allah, murkanya orang tua, murkanya Allah.
Dan ketika Allah murka, keluarga itu tidak akan diberikan keberkahan dan tidak akan bahagia, dan pada akhirnya anak akan semakin nakal. Nah, dari dua rumusan ini, coba kita rumuskan dari satu rumusan apa Ibu, ketika anak baik maupun anak nakal, yang pertama harus kita lakukan sebagai orang tua, buat refleksi untuk orang tua, kagum refleksi orang tua adalah mau bagaimanapun kondisi anak kita sebagai orang tua harus ridho dulu. Jangan sampai ada terbesit rasa dendam, rasa nggak ridho, nggak terima kelakuan anak kita. Karena ternyata itu sebagai akan menjadi ganjalan Bapak Ibu untuk anak kita menjadi meraih kesuksesannya atau keberkahan dia dalam belajar begitu, oke. Pernah saya mendampingi orang tua untuk terapi keluarga. Ternyata di situ orang tua itu belum ada hal kecil yang belum bisa ridho begitu. Kayaknya langkah yang pertama, terapi yang pertama yang kita lakukan adalah gimana orang tua tuh bisa berdamai dengan masa lalu anak, masa lalu dirinya, dan meridhoi kondisi anak. Nah, sering berjalan waktu, sedikit-sedikit akhirnya anaknya bisa kita modifikasi perilakunya ya, bisa kita terapi begitu, oke. Karena kunci keridhaan orang tua itu insya Allah akan menjadikan keridhaan Allah juga. Dan ketika Allah dah ridho, maka keluarga akan berkah. Ketika keluarga akan berkah, maka Allah akan berikan hidayah di situ dengan lebih mudah. Anak-anak mendapatkan ilmu juga lebih berkah dan sebagainya. Dan pada akhirnya, anak akan menjadi semakin baik. Nah, ini satu siklus yang bisa kita ramu, Pak Ibu. Tapi tentu bukan suatu hal yang perkara yang mudah, ya. Ketika anak baik, itu gampang. Kalau anak bling gitu ya, ngemesin anak misalnya nyepelekin orang tua, pilih ridho mas gitu kan, pilih ridho pak gitu dan seterusnya. Nah ini menjadi satu kata kunci ya Bapak Ibu sekalian, bahwa keridhaan orang tua itu menjadi titik untuk Allah memberikan keridhaannya juga. Tentu yang terakhir Bapak Ibu, sedikit refleksi Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya datang ke sebuah gria fisioterapi begitu ya. Ternyata gria fisioterapi ini adalah untuk tumbuh kembang anak. Dan kebanyakan yang di sana adalah anak berkebutuhan khusus yang datang ke sana, Bapak Ibu. Masya Allah, Bapak Ibu. Ada yang nggak bisa bicara, udah usia 4-5 tahun, jalannya juga susah, ada yang autis, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Artinya anak berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus. Refleksinya adalah kalau saya akhirnya melihat kondisi itu, Masya Allah, kita akhirnya bersyukur Bapak Ibu bahwa kita punya anak yang luar biasa, yang sejauh ini sudah melalui tahapan-tahapan perkembangan yang luar biasa, sampai putra-putri kita sampai pada taraf fase remaja di SMA gitu kan. Yang di luar sana banyak loh orang tua yang mungkin belum bisa melihat anaknya mandiri, masih harus dibantu dan sebagainya karena berkebutuhan khusus. Maka dari itu Bapak Ibu kita syukuri bersama. Ketika kita sudah bisa syukuri bersama, insya Allah perspektif kita terhadap anak akan berangsur-angsur lebih semakin positif lagi. Ketika kita positif terhadap memahami anak, maka insya Allah interaksi kita atau respon kita terhadap kondisi anak juga atau terhadap anak juga akan lebih positif, Bapak Ibu sekalian. Satu di antaranya yang pernah ada dan diliput di media itu adalah Ibu Tukirah namanya, dari Bantul. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube gitu ya, klik aja Ibu Tukirah. Singkat cerita, Bu Tukirah ini dikaruniai 3 orang anak, dan 3-tiganya itu lumpuh dan cacat mental. Usianya sudah 20 tahun, ada yang 25, ada yang 18 tahun. Ketiga-tiganya lumpuh, cacat mental, dan suaminya sudah meninggal. Apa yang dilakukan Bu Tukirah setiap harinya? Setiap harinya adalah menggendong anak itu dari dalam rumah, kemudian dijemur, dibolak-balik, masuk lagi, dimandiin, disuapin, kalau pup, kalau pup, buang air kecil, diganti, dan seterusnya. Dan tanpa ada rasa semacam perasaan marah dengan anak. Dan yang karena beliau memahami bahwa anak itu adalah titipan dari Allah yang pada akhirnya akan kembalikan lagi kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban lagi begitu. Maka dari cerita itu, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita awali dengan kondisi ini dengan bersyukur ya, bahwa kita sudah dikaruniai putra-putri yang luar biasa, yang sudah mampu melalui tahapan-tahapan tantangan-tantangan kehidupan, fase-fase kehidupan yang sampai sejauh ini ya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan satu pendampingan terbaik buat putri-putri kita, agar nantinya bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu khairun nas anfa'ahum linnas. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak tutur kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena kami masih penuh dengan kesalahan, kekhilafan ya. Mohon untuk nanti disampaikan kepada kami agar untuk perbaikan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Saya kembalikan kepada Bu Vivin selaku pembawa acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hidayat, MPSI, yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua selaku orang tua. Ada 3 hal yang beliau sampaikan tadi. Yang pertama, ini tentang pendampingan belajar pada saat pandemi. Yang pertama, pahami diri dan kondisi anak, kemudian aktif berkolaborasi dengan sekolah, kemudian bangun interaksi positif dengan anak. Jadi, terima kasih kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya, kami selaku pembawa acara yang memandu acara dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan maupun salah kata. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Demikian, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.